Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NIM 2725038 dari kelas 1C Program Studi Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan dosen Bapak Dr. Dharma Putra MPkim. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 konsep pendidikan. Baiklah, adapun konsep pendidikan yaitu yang pertama menurut Ki Hadjar Dewantara, dan yang kedua itu menurut Ivan Illich, dan yang ketiga itu menurut Paulo Freire. Yang pertama, konsep pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti atau pintar, cerdas, dan bertumbuh sehat. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi, secara utuh dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batinah. Maka pendidikan harus bersentuhan dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pengajaran adalah upaya memerdekakan aspek badaniah manusia atau hidup lahirnya. Arti ungkapan yang ingin ditekankan Ki Hadjar Dewantara adalah bahwa aktivitas pengajaran itu berupa tindakan informatif tetapi sekaligus formatif. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi atau self-information yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Ia terkenal dengan gagasannya tentang pendidikan penyadaran dan pendidikan dengan pengajuan masalah, sebuah gagasan yang berasal dari kritikannya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas. Menurut Freire, sebagian besar warga masyarakat masih bersikap masa bodoh terhadap perkembangan lingkungannya. Kehidupan mereka masih dalam keadaan tertekan oleh tingkat sosial ekonomi yang rendah. Kehadiran para peserta didik dan lulusan pendidikan sekolah di masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan makin timbulnya masyarakat yang tertekan ini, di mana seolah-olah terjadi pola interaksi antar dua kelompok manusia dengan masyarakat, yaitu kelompok penekan dan kelompok yang merasa tertekan. Freire berasumsi sepanjang dua kelompok tersebut masih tetap ada, maka mereka tidak mungkin dapat berkembang secara demokratis, kreatif, dan dinamis. Adapun yang ketiga itu konsep pendidikan menurut Ivan Illich. Illich mengartikan pendidikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur, anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak yang hanya bisa diajar di sekolah. Berikut adalah perbedaan konsep pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan Ivan Illich. Menurut Ki Hadjar Dewantara, memandang pendidikan sebagai upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai manusia dan anggota masyarakat, pendidikan harus sesuai dengan budaya, bangsa, dan perkembangan alamiah peserta didik. Guru berperan sebagai pembimbing dan teladan, bukan penguasa. Prinsip terkenalnya adalah ing rarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tuturi handayani. Fokus pada perkembangan kepribadian dan karakter, budaya dan nilai kebangsaan, dan pendidikan yang humanis dan berakar pada konteks lokal. Adapun yang selanjutnya menurut Paulo Freire. Paulo Freire mengkritik pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai pendidikan gaya Beng, di mana guru menambungkan pengetahuan kepada murid yang pasif. Menurutnya, pendidikan harus bersifat dialogis dan kritis, membantu peserta didik menyadari realitas sosial yang menindas dan mendorong perubahan sosial. Guru dan murid belajar bersama sebagai subjek yang setara. Fokus kesadaran kritis atau critical conscientious dialog
dan refleksi perubahan dan keadilan sosial. Adapun yang terakhir, menurut Ivan Illich berpendapat bahwa sekolah formal justru membatasi kebebasan belajar dan menciptakan ketergantungan pada institusi. Ia mengusulkan penghapusan sistem sekolah atau deschooling dan menggantikannya dengan jaringan belajar bebas, di mana setiap orang dapat belajar kapan saja dan dari siapa saja sesuai kebutuhannya. Fokus kebebasan belajar individu, penolakan terhadap institusionalisasi pendidikan pembelajaran berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Jadi, menurut saya itu, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan harus ruang kebebasan berpikir agar peserta didik mampu bertanya, berpendapat, dan berpikir kritis tanpa rasa takut, serta berperan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pembimbing dan teladan yang memahami perbedaan kemampuan dan latar belakang peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi adil dan bermakna. Selain itu, pendidikan perlu relevan dengan kehidupan nyata agar ilmu yang dipelajari dapat diterapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Baiklah, demikian konsep pendidikan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. See you next time.